Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kalian yang mau nonton video ini, sebelum dilanjutkan, sekali lagi Mas Tulus tegaskan, Mas Tulus tidak pernah memaksa jenengan untuk mempercayai apa Mas Tulus sampaikan, dan tidak pernah memaksa untuk menerapkan kemudian mempercayai segala sesuatu yang ada di video ini. Oke? Suka tonton, tidak suka silahkan di skip. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita lanjut tonton videonya, saya tegaskan sekali lagi bahwasanya saya tidak membuka praktek dimanapun dan tidak menerima tarif berapapun. Terima kasih. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Jangan lupa like, komen, dan subscribe ya. Terima kasih orang baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan juga salam jumpa untuk para subscriber Big Tulus Official dimanapun kalian berada ya. Alhamdulillah ketemu sama Mas lagi di kesempatan hari ini, edisi ke-30 Juni 2022. Yeay, hari penagihan. Waktunya Mas Wardi bongkar celengan, waktunya Mas Wardi transfer ke Mas Tulus nih, dapatnya berapa bulan ini. Ada tagihan buat si putih ya hari ini ya. Kalau kata mama namanya Barok saja. Barok itu apa ma? Barokallah ya. Kata mama namanya itu. Aku dulu soalnya pengen, emang dari dulu sih harapan pengen punya mobil tuh Tamiya. Jadi pengen punya mobil, karena aku dulu zaman kecil aku suka sama Tamiya. Makanya aku kasih mobilnya Mas Tulus tuh dikasih nama mobil Tamiya, Tamiya putih gitu. Bahasanya saja. Selebihnya saya minta sama Allah, mudah-mudahan segala sesuatunya diberkahkan. Amin. Mudah-mudahan cukup hari ini. Untuk deg-degan ya lerek. Kurang harus jalur tambah sopo ya, nembung karo sopo harapan aku ya. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam untuk para subscriber Big Tulus Official semua tanpa terkecuali, dari Sabang sampai Merauke, dari Papua sampai Pulau Rote. Alhamdulillah. Hari ini yang bisa membantu untuk untuk daun bidara, terima kasih Mama Ita. Jadi kebetulan ada salah satu hamba Allah yang datang dari Sydney. Beliau datang di Indonesia, kebetulan keluarga besarnya di Semarang, dan menurut saya beliau sedang membutuhkan sekali yang namanya minyak bidara sama daun bidara, mau digunakan untuk mandi dan lain sebagainya. Aku bikin woro-woro di grup dari semalam, dari kemarin. Alhamdulillah ada yang nyaut, beberapa teman-teman yang nyaut juga. Mas Taufik nyaut, Mas Wijayadi di Lampung juga nyaut. Ternyata yang paling deket itu Mama Ita. Mama Ita tuh kan paling rajin. Kalau dapat daun bidara disimpan, dikeringkan, ada yang basah dan lain sebagainya. Alhamdulillah Mama Ita, terima kasih ya. Jadi hari ini Mas Tulus segera selesaikan syutingnya dulu. Mungkin langsung cus ke Condet, karena ada satu dan lain hal yang harus Mas Tulus kerjakan. Setelah dari Condet langsung ke rumah Mama. Jadi untuk mencari sesuatu yang memang sudah seharusnya dicari, yaitu daun bidara ya. Alhamdulillah ya Mbak yang dari Sydney dapet ya. Pokoknya orang-orang baik ini jangan salah loh. Walaupun maaf dalam tanda kutip ini semuanya free, mereka tidak minta bayaran sama sekali, tapi ketika teman-teman ada yang butuh daun bidara, jebret, yang satu nyaut, seluruh Indonesia itu nyaut. Saya punya Mas Tulus. Sampai yang di Lampung pun ngabarin, aku punya banyak Mas Tulus. Mbak Sari juga sama. Ternyata di Jakarta ada. Ya sudah, yang paling dekat saja yang bisa Mas Tulus akses ya. Nanti insya Allah akan segera Mas Tulus kirim ke Semarang ya. Terima kasih ya orang baik, semoga bermanfaat, berguna, jadi ladang pahala buat siapapun yang sudah ingin membantu kegiatan ini ya. Terima kasih orang baik. Oke. Mas Tulus mau ucapkan terima kasih banyak untuk semua hamba Allah yang sudah membantu seluruh kegiatan baik dari Big Tulus Official tanpa terkecuali saja, untuk semuanya. Sementara waktu mungkin antara tanggal 3 sampai tanggal 4 kan Mas Tulus tanggal 3 itu sudah on the way ke Lampung. Tanggal 4 acara, tanggal 5 baru akan OTW ke Jakarta lagi. Jadi mungkin beberapa hari tanggal itu, antara tanggal 2 sampai tanggal 5, mungkin akan ada beberapa video yang lompat-lompat, atau mungkin justru tidak ada vlog. Jadi Mas Tulus sudah konfirmasi dari sekarang,
Kalau misalnya nanti jadwal penayangannya agak berubah atau sedikit berantakan, Mas Tulus minta maaf karena di sana sinyalnya susah, Rep. Pokoknya Mas Tulus usahakan video sudah siap semua untuk beberapa hari setelah Mas Tulus pergi. Mudah-mudahan semuanya akan berjalan dengan lancar ya. Terima kasih ya orang baik. Yang masih ingin membantu kegiatan Baik Tulus Official, silakan langsung bantu saja. Caranya mudah. Jadi satu kegiatan yang sering kita lakukan sampai detik ini dan semoga akan terus kita lakukan setiap di hari Jumat di akhir bulan kita akan bagikan nasi box lagi. Saya berharap mudah-mudahan akan semakin melimpah lagi, akan semakin banyak lagi karena 600 paket itu 600 lebih ya hitungannya ya. 600 700 ya. Makanan itu kan kamu 250 ya. Ya, jadi sekitar 750 paket makanan itu sepertinya agak mepet, sangat-sangat mepet karena kadang-kadang satu lokasi toto jebret udah habis ya. Saya berharap mudah-mudahan Allah ijabah, mudah-mudahan jumlahnya lebih banyak lagi. Amin ya Allah, amin ya Allah. Nah, teman-teman yang masih pengen bantu, satu nasi box itu harganya berapa Mas Tulus? Rp12.000 toh ya. Demi Allah saya tidak menguntung sama sekali dari 12.000 itu. Pure saya hanya melakukan kegiatan pembagiannya saja. Selebihnya orang belakang yang terima, maksudnya orang-orang yang bagian masak yang terima. Kayak Mas Wardi ya jujur dapat untung, Mbak Tika, Mbak Yanti, Tante Ida juga dapat untung. Tapi kalau saya demi Allah saya nggak dapat untung apa-apa dari penjualan makanan tadi. Jadi betul-betul Rp12.000 ya. Jadi satu nasi box Rp12.000, maksimalnya terserah kalian, minimal 12.000. Transfernya ke nomor rekeningnya ada di kolom deskripsi ya. Nomor rekeningnya sekian BRI atas nama Tulus Rianto. Monggo yang mau sedekah, yang mau bantu kegiatan baik supaya nanti di akhir bulan Juli kita masih bisa bagi-bagi nasi box lagi. Amin, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik, tanpa terkecuali buat semuanya. Yang mau pesan minyak bidara juga stoknya sudah ada, silakan langsung ini dari sekarang ya. Kalau yang memang benar-benar kepepet tidak bisa, pengen beli minyak bidara tidak bisa, tapi enggak apa-apa kalau emang betul-betul tidak mampu. Mas saya cicil ya mas nanti nunggu gajian ya. Boten nopo-nopo, saya itu harganya 180.000 belum termasuk ongkos kirimnya. Lek memang betul-betul kepepet dan tidak memiliki dan pengen mencoba, bahkan ada satu ibu yang katanya cocok tapi belum punya uang, insya Allah tetap akan Mas Tulus kirim ya. Jadi teman-teman yang tidak mampu, dalam tanda kutip tidak mampu, bukan nggak mampu sama sekali, tapi mungkin belinya mau dicicil atau mungkin nunggu gajian, monggo kerso hubungi Mas Tulus via WhatsApp yang ada di nomor di deskripsi yang 0857 sekian ya. Langsung sebutkan nama, nomor HP, terus terang Mas Tulus saya pesen satu tapi maaf bayarnya nggak apa-apa, silahkan monggo kerso ya. Manfaatnya apa saja? Berbagai macam jenis penyakit. Contohnya si ibu ini mengalami sesak nafas sama lambung, kemudian pegal-pegal di kakinya, alhamdulillah katanya berangsur membaik. Jadi beliau minta lagi, meskipun maaf saya nggak sebutkan namanya ya, ibu jangan tersinggung, beliau belum memiliki uang. Mudah-mudahan nanti setelah Mas Tulus kirim bisa tambah sembuh tambah baik lagi ya. Wabil khusus lagi buat ruqyah mandiri teman-teman, buat ngusir energi buruk yang ada di tubuh kita. Caranya mudah, langsung hubungi Mas Tulus di nomor yang ada di deskripsi ya teman-teman ya. Terima kasih orang baik yang sudah membantu kegiatan ini tanpa terkecuali, sudah bantu sedekah, sudah pesan minyak juga terima kasih banyak. Udah nyawer juga Mas Tulus. Sekali lagi jangan baper-baper kalau Mas Tulus nyanyi berarti Mas Tulus ngalamin, tidak semuanya ya. Itu ada beberapa yang di request dari teman-teman yang sudah dalam tanda kutip mereka juga transfer, mereka juga request lagu. Jadi bukan aku yang mengalami, tapi memang itu request dari teman-teman ya. Terima kasih orang baik. Ditukar dengan rezeki lebih melimpah lagi yang sudah sedekah, amin. Ditukar dengan dimudahkan segala urusan baik, ditukar dengan kesehatan dan juga insya Allah Allah kabul hajat-hajat baiknya, amin ya Allah. Terima kasih banyak orang baik ya. Oke. Aku pengen sedikit menambahkan lagi, kemarin ternyata video-video edukasi soal indigo, soal khodam leluhur, dan lain sebagainya itu lumayan menarik bagi teman-teman yang mungkin belum mengalami atau belum mendapatkan gambaran baik soal itu. Nah, teman-teman, sebetulnya saya sudah pernah membuat video soal itu, tapi di video saya yang lama, mungkin beberapa bulan atau beberapa tahun yang lalu ya. Nah, gini, banyaknya pertanyaan-pertanyaan yang masuk ke saya soal khodam leluhur ini. Gini saja, insya Allah besok kita akan gelar live streaming, insya Allah antara jam 1 sampai jam 2 kita bikin live streaming khusus pertanyaan seputar khodam dan juga leluhur dari kalian-kalian yang ingin bertanya. Ya, kalau di video hari ini Mas Tulus pengen menjelaskan, kan kemarin sudah dijelaskan kode etik apa saja sih yang nggak bisa ditembus sama anak-anak indigo itu ketika menyampaikan sesuatu, lalu apa yang akan dialami ketika kita menembus kode etik itu. Ya, hari ini yang pengen fokus Mas Tulus bahas itu. Tapi selebihnya untuk yang mau nanya soal khodam leluhur, besok insya Allah teman-teman antara jam 1 sampai jam 2, antara 1 dan 2 itu besok Mas Tulus akan live streaming buat kalian yang mempunyai pertanyaan seputar khodam leluhur atau pengen bertanya contohnya apa, ciri-cirinya apa.
besok nonton secara live biar kita bisa langsung interaksi ya teman-teman ya. Siapkan pertanyaannya dari sekarang, oke? Antara jam 1 jam 10, jam 1 jam 2 live streamingnya di Big Tulus Official. Insya Allah besok ya, karena besok ada bikin among-among pesanan dari hamba Allah juga besok hari Jumat. Ibu-ibu yang di belakang bikin among-among juga buat kita bagikan ke masyarakat sekitar ya. Jadi ada kegiatan juga kebetulan, jadi Mas Tulus bisa sambil live streaming sambil kita bisa interaksi langsung besok ya. Soal yang bertanya itu siapkan pertanyaan dari sekarang. Besok jam 1 atau jam 2 langsung join di live streamingnya Mas Tulus, oke? Terima kasih orang baik. Oke, sorry openingnya terlalu lama ya. Kita langsung ke topik pembahasan saja. Oke, di video sebelumnya Mas Tulus sudah menjelaskan beberapa hal yang mungkin teknisnya adalah ketika kita mendapatkan firasat atau mendapatkan feeling ataupun info dari dalam tanda kutip dari alam bawah sadar kita. Nah, terus Mas Tulus menjelaskan bahwa memang ada beberapa kode etik yang tidak bisa disentuh atau dibuka. Ada yang boleh kamu tahu tapi tidak harus kamu sampaikan ke orang lain. Ada yang mungkin seharusnya kamu tahu tapi kamu tidak boleh tahu. Nah, ini rahasia dari alam gaib sebetulnya. Nah, Mas Tulus ingin menjelaskan beberapa kode etik itu. Di video sebelumnya sudah janji mau jelaskan atau mau bahas. Nah, di hari ini Mas Tulus pengen bahas itu. Mudah-mudahan saya jangan dianggap guru. Ini versi saya. Ini dari segi pandang saya, dari apa yang saya alami. Jadi saya minta sama teman-teman untuk tidak baperan, tidak menganggap saya ini dia tuh sok ahli, sok bisa, tidak. Ini versi saya ya, versi yang saya alami. Jadi kode etik apa saja yang tidak bisa ditentukan ya. Nah, yang pertama terlebih dahulu, ketika kode etik itu apa saja sih Mas Tulus yang tidak bisa kita tembus ketika menyampaikan sesuatu? Contoh hal kecil seperti ini. Ada beberapa anak indigo yang ditanya atau anak-anak yang punya naungan ilmu leluhur ketika ditanya dalam tanda kutip bertanya saat ada orang yang akan dalam tanda kutip meninggal, menurut kita, menurut pandangan kita, masih banyak sekali anak-anak ataupun mereka-mereka yang mengatakan ketika ditanya, mamaku sakit loh, udah lama banget, apa kira-kira udah deket ya waktu meninggalnya? Terus dia jawab, seminggu lagi, atau besok udah mau meninggal, udah gak usah diobatin, sudah waktunya akan meninggal, dalam tanda kutip seperti itu. Nah, ada kode etik yang tidak bisa kita tembus kalau menurut saya. Jadi teman-teman, aku selalu mengeksekusi apa yang aku sampaikan itu dari apa yang aku lihat. Contoh kecilnya, kayak kemarin aku ketemu sama Mbak yang dari Sydney. Beliau mengatakan kalau saya itu didiagnosa kanker, leukemia, dan lain sebagainya. Maaf saya nggak sebutkan namanya ya. Jadi, maksud aku cuma buat jadi contoh ya Mbak, jangan tersinggung ya Mbak ya. Nah, tapi secara garis besarnya dari manakah Mas Tulus bisa menilai orang itu sakit atau tidak? Saya bisa melihat dari titik aura, dari titik-titik tertentu yang mungkin bagi sebagian anak-anak indigo akan berbeda konteksnya. Kalian melihat orang tadi berbeda-beda, tapi kalau saya melihat dari warnanya. Ya, contoh kecilnya, warnanya coklat berarti sakit, coklat kehitam-hitaman berarti sudah terlalu parah. Kalau sudah hitam, secara garis besarnya wes lah karek ngenteni, dalam tanda kutip begitu. Cuman kemarin saya bilang apa adanya sama si Mbak, loh saya nggak ngelihat ada aura apa-apa loh Mbak, sampean ceria juga, auranya bagus, malah gemilang, ada keemasan, ada kemungkinan suatu ketika akan jadi orang sukses lebih daripada sekarang. Aku melihatnya seperti itu pada kemarin. Jadi ada kadar, ada tuh tolak ukur dari kita untuk menilai seseorang. Jadi contohnya sama halnya ketika aku ditanya orang yang sakit sudah parah, terus aku cuma jawabnya begini, aku bisa aja sebetulnya dalam tanda kutip aku sudah melihat, loh orang ini udah hitam banget nih, menurut aku, pandangan aku hitam. Nah, orang ini ya Allah sudah hitam banget nih, udah secara garis besar aku menilainya ya sudah tinggal tunggu waktu. Maaf, istilahnya seperti itu. Ini hanya sebagai contoh ya teman-teman. Aku melihat orang tadi hitam. Kemudian orang itu tanya sama aku, Mas Tulus, tolong ibu saya, Mas Tulus sudah terlalu seperti ini. Aku cuma bisa bilang apa? Nah, kode etik yang aku maksud di sini adalah jangan meloho. Jangan terlalu terbuka menyampaikan sesuatu. Udah Mbak, udah wayahnya itu wis 7 dino meneh Mbak, kuwi wis 40 dino meneh Mbak, wis arep mati. Dalam tanda kutip secara kasarnya seperti itu. Pada dasarnya kode etik yang harus kita tahan adalah begini. Kalau saya pribadi, ya Allah ya Rob, mudah-mudahan Allah berikan yang terbaik ya Mbak ya. Minta yang terbaik dari Allah ya Mbak. Nah, biasanya seperti itu. Nah, sebagian besar teman-temanku ketika aku sudah bilang, kita minta yang terbaik dari Allah ya, mereka sudah deg-degan gitu loh ketika saya bilang seperti itu. Nah, ini salah satu contoh kode etik yang tidak bisa kita tembus. Meskipun secara garis besarnya kita tahu, secara dalam tanda kutip, secara mata kita sudah melihat orang tadi akan meninggal. Maaf ya, istilahnya seperti itu. Apakah kita bisa bilang, besar mati wong kayak? Emang bisa begitu? Tidak.
kode etik dari dunia gaib ini atau kode etik yang dirasakan sama anak-anak ini mungkin akan beda-beda, mungkin akan sedikit berbeda, tapi sebetulnya konteksnya sama. Intinya adalah kita tidak bisa terlalu terbuka dengan apa yang ingin kita sampaikan kepada orang lain. Contohnya ya seperti itu. Kalau saya kan melihat dari warna aura, energi orang tadi, kemudian dari emosionalnya. Nah, contoh ketika orang ingin mencari tahu soal kebenaran, kalau orang kan cari korin ditarik, terus kemudian ditanya kamu bla 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 bla. Kalau aku beda. Kalau aku lebih ingin membaca emosionalnya orang ini di masa lalu. Jadi ketika aku ingin mengorek sesuatu, menurut aku lebih mudah mencari kebenarannya itu dari residu energinya ketika di masa lalunya daripada aku narik korin. Aku lebih percaya dengan apa yang aku lihat secara residu energi tadi. Ya, dari beberapa hal yang aku lihat, meskipun itu hanya residu energi, menurut aku itu adalah gambaran nyata kegiatan beliau ketika masih hidup daripada aku tarik korin kemudian aku ajak ngobrol korinnya. Aku lebih percaya dengan apa yang nah, ini cara-cara yang berbeda dengan yang orang lakukan. Nah, kode etik yang selanjutnya adalah ketika kita melakukan sesuatu atau melihat sesuatu di depan orang lain atau milik orang lain, salah satunya tadi tidak boleh terlalu terbuka. Ya, tidak boleh menyampaikan aku sama dia ada garis jodohnya nggak sih? Misalnya menurut pandanganku ya secara garis besar nih, alis nggak cocok, muka nggak cocok, ini nggak cocok, auranya sama-sama nggak bagus, orangnya sama-sama keras, tapi ternyata mereka tuh berjodoh. Ya secara garis besar meskipun di pandangan kita itu nggak cocok, nah kita jangan bilang nggak cocok gitu loh. Memang gini loh mbak, kalau satunya air ya satunya harus jadi api. Satunya api satunya jadi air. Nah seperti itu, jadi kita kayak ngasih gambaran. Nah aku sih berharap yang kita lihat ini memang mungkin hanya, aku sih sering berpikir mudah-mudahan yang aku lihat salah ya Allah, mudah-mudahan tidak benar dengan apa yang aku lihat gitu-gitu. Nah itu hal-hal yang tidak bisa kita sampaikan, sama nggak cocok, jangan sama dia, misalnya gitu. Kecuali aku teman dekatku yang benar-benar teman dekat dan aku sayang sama dia sebagai teman, terus dia dekat sama orang, terus orang itu menurut aku nggak bagus gitu ya, dengan caraku, walaupun aku tidak mengatakan jangan sama dia dong, dia tuh nggak bagus buat lu, aku nggak kayak gitu. Meskipun teman-temanku suka banyak yang bilang, duh cocok nggak sih buat gue misalnya, tapi aku nggak pernah jawab yang jangan sama dia mah kagak baik buat lu misalnya. Aku tidak pernah mengatakan seperti itu. Aku selalu bikin klaim sama diriku sendiri untuk mengatakan ya mudah-mudahan dia yang terbaik buat elu. Nah, aku cari celah gimana caranya aku bisa menyampaikan jangan nama dia, tapi tidak harus dengan jangan nama dia gitu loh. Bahasaku tidak seperti itu, tapi aku kasih contoh beberapa cara gimana seakan-akan dia tuh nggak cocok sama si A dan si B. Itu contoh-contoh yang bisa kita lakukan ketika kita menjadi dalam tanda kutip di sini anak indigo. Kamu bisa baca situasi, kamu bisa baca waktu, kamu bisa baca bisa baca orang, kemudian kamu bisa membaca keadaan orang tersebut dengan segi emosional, segi penyakit dan lain sebagainya. Alangkah baiknya ketika kita tidak terlalu menyampaikan. Nah, nanti Mas Tulus akan jelaskan lagi di sesi belakangnya. Sesi terakhir adalah ada akibat dari apa yang kita ucapkan. Nanti akan ada feedbacknya ya. Nanti Mas Tulus akan bahas soal itu. Oke, berikutnya tadi adalah apa ya kode etik yang kita lihat secara mata kita, kemudian secara mulut kita. Nah, kemudian kode etik yang berikutnya adalah beberapa sela-sela ataupun beberapa hal yang kita sampaikan yang kita lihat secara gaib. Contohnya, misalnya besok itu ternyata mau ada gempa besar banget. Mungkin teman-teman banyak yang kesel. Banyak kok yang langsung bilang, Mas Tulus kenapa sih kalau apa-apa nggak langsung bilang aja? Kenapa sih nggak harus ngata aja? Ya di sini loh lokasinya. Emang harus kayak gitu ya? Nah, ini hal yang sebetulnya secara nalar pun tidak bisa saya jelaskan. Ada titik-titik tertentu yang tidak bisa saya lawan, tidak bisa saya sampaikan. Saya berbeda dengan mereka-mereka yang lain. Saya tidak mengatakan, oh Mas Tulus berarti ilmunya bagus dong. Dalam tanda kutip ada yang bilang orang ahli lah, ilmu lah, indigo dan lain sebagainya. Saya tidak pernah mengukur sedikit pun apa yang saya punya itu lebih bagus atau lebih baik dari orang. Menurut saya orang yang baik itu ya ilmu yang baik itu ilmu yang bermanfaat buat orang banyak. Menurut aku itu. Nah, kadang kita punya feeling yang kuat banget akan terjadinya musibah. Aku paling dekat itu ngobrol paling terbuka sama mama, sama Wardi, sama adik-adikku tuh sama orang yang dekat banget sama aku, pacarku atau siapa gitu. Aku mungkin cerita sama dia, tapi selebihnya aku tidak pernah terbuka seperti itu.
Walaupun aku tahu dalam pandangan besarku sangat besar kemungkinan di sana akan ada sesuatu yang besar. Bahkan aku beberapa kali sempat nyeletuk di daerahku sendiri, tempat tinggalku, ini mau ada rame-rame apa ya? Ternyata ada yang kebakaran pada waktu itu. Dan aku langsung ditegur sama tetanggaku. Kenapa sih Tulus kalau ada apa-apa tuh nggak langsung ngomong aja? Mendingan ngomong aja deh biar buat gitu. Makanya aku tuh gini loh teman-teman. Sebetulnya aku mengarahnya ke situ. Mungkin teman-teman paham ya, sedikit banyaknya mungkin kalian ketika menelaah apa yang aku sampaikan secara detail, kalian akan tahu yang saya sampaikan. Cuman memang aku bikin muter-muter tapi tujuannya ke situ sebetulnya. Cuman aku tidak bisa mengatakan iyo sesuatu arep kebakaran, iyo sesuatu arep gempa, nggak bisa secara forum terbuka seperti ini, karena yang akan mendengarkan itu banyak, yang akan menyiksa yang itu banyak. Kecuali kayak di grup WhatsAppku, aku masih sedikit bisa memberikan clue kepada teman-teman yang lain. Tapi kalau secara forum meluas seperti ini yang disaksikan oleh seluruh dunia ya, aku agak ngerem gitu loh, walaupun tujuanku sebenarnya ke situ. Nah, banyak orang yang bilang, kan manfaat loh Mas Tulus, manfaat buat orang banyak loh kalau sampai orang-orang banyak yang selamat dan lain sebagainya. Ini hal yang tidak bisa saya lawan. Batasan-batasan yang sebetulnya disiapkan itu sebetulnya bukan batasan tertulis, bukan batasan yang memang ada contohnya, bukan batasan yang kira-kira itu harus, bukan batasan yang tertulis yang bisa kita lihat, bisa kita baca, tidak. Tapi ya ketika tidak boleh, mau ngomong apa lagi gitu loh. Banyak rahasia-rahasia yang, contoh ada yang pernah satu kalimat ke saya, meletuk ke saya, Mas Tulus bener nggak kalau ada beberapa raja tuh yang katanya moksa tapi bukan meninggal, merekayasa meninggalnya padahal mereka tuh moksa. Ada yang bilang seperti itu. Nah, mungkin secara garis besar aku mengerti pertanyaan mereka tuh arahnya kemana. Tapi secara garis besar, meskipun aku tahu aku bisa menjawab pertanyaan itu, aku tidak akan jawab. Ya, jadi ada kode etik. Nah, terus ada yang nanya lagi, terus bagaimana Mas Tulus dengan mereka-mereka yang menyampaikan secara terbuka? Yaitu urusannya mereka, hak mereka masing-masing. Cuman kalau saya sama Tio, saya hanya berharap apa yang saya sampaikan itu bermanfaat buat orang banyak, apa yang saya sampaikan itu menjadi berkat buat orang banyak. Kalau bisa menjadi warning, alhamdulillah. Kalau tidak, ya diartikan apa, ya monggo. Saya hanya berharap, makanya saya selalu berdoa sama Allah. Saya dulu sangat berontak dengan kemampuan saya marah sama Tuhan dulu. Saya nggak mau kayak gini, saya nggak mau bisa ngobrol sama jin, saya dibilang gila. Saya nggak mau ngomong sama jin, saya bisa ngelihat apa, saya dibilang sinting sama teman-teman saya. Nggak usah orang lain, pacar saya aja bilang saya kelainan jiwa. Aneh nggak? Jadi saya sempat marah sama Tuhan pada waktu itu. Kenapa sih Tuhan aku dikasih kayak gini? Kenapa sih aku dikasih kelebihan kayak gini gitu loh. Cuman sekarang aku diajarkan sama Ustadz Danu untuk lebih, ya terserah pandangan kalian ya. Mungkin ada bilang Mas Tulus masih melenceng dan sebagainya. Hak kalian masing-masing menilainya. Cuman aku sekarang sudah mulai belajar begini. Ya memang sudah waktunya, ya mau ngomong apa. Yang penting adalah aku selalu minta sama Tuhan, sama Allah aku minta, ya Allah, kemampuan yang Engkau berikan, apabila memang ini atas dasar apapun itu, apabila bermanfaat aku izinkan. Tapi apabila tidak bermanfaat dan membuat aku menjadi justru tidak baik, mendingan gak usah. Aku coba untuk berdamai dengan itu akhirnya. Dan satu tujuanku adalah ingin berdamai dengan diriku sendiri. Berikutnya aku pengen bermanfaat buat orang banyak. Tujuanku itu. Ya makanya aku beda sama yang lain. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan Mas Tulus nang dijabantu ya masing cili-cilian kadang ke studio ra kemarin berpekentangkan lewat. Amin. Oke, jadi itu sebetulnya kode-kode etik tadi itu tidak bisa kita tembus. Contohnya juga, misalnya ada di situ tuh ada sesuatu makhluk. Memang kita di rumah itu, aku kan sering ya datang ke rumah orang, terus rumah itu ada jinnya, terus orang itu nanya, Mas Tulus ada sesuatu kah di sini? Adakah ini, adakah itu? Nah, sebelum aku menyampaikan ke yang punya rumah sekalipun, aku harus bertanya untuk menghargai mereka ya. Aku memang cara mengerjakan sesuatu atau bertanya dengan jin sekalipun, saya tipenya yang persuasif. Jadi saya tanya dulu, boleh saya sampaikan jenis kamu seperti apa, boleh apa ya? Kalau mereka sudah monggo.
kalau ini buat sesuatu yang baik boleh. Tapi ketika mereka dibilang, jangan ya mas, saya tinggal di sini tuh nggak ngapa-ngapain, dan aku kan menilai juga, oh ternyata bener kok dia nggak jahat sama orang rumah ini, ya aku diem, aku akan keep, aku nggak akan sampaikan ke orang rumahnya, nggak ada apa-apa kok mbak, memang ada satu makhluk tapi dia tidak pernah bla 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 bla. Aku akan bilang apa adanya, meskipun ada batasan tidak bisa aku sampaikan. Nah, kemudian beberapa hal yang disampaikan sama Eyang, banyak hal-hal yang menurut aku terlalu luas ketika kita bahas ya soal presiden, soal keadaan alam ini, kemudian negara kita, IKN dan lain sebagainya. Kan aku suka banyak dengerin Eyang ngomong ya. Tapi selebihnya ada kode etik yang tidak bisa aku ambil juga untuk aku sampaikan ke kalian. Karena itu satu, yang pertama kembali ke diri kita. Itu adalah batasan yang tidak bisa kita sampaikan. Yang kedua, ketika kita sampaikan terkesannya kita kayak menyampaikan percaya banget sama jin. Mungkin akan ada yang seperti itu. Meskipun pada dasarnya banyak yang bilang kalau ini adalah ya bermanfaat ketika kita menyampaikan sesuatu. Tahu bulat keling dadakan. Jadi itu yang beberapa hal yang bisa Mas Tulus sampaikan. Keling dadakan 500-an halanet keme wow. Aku bantu promosi ya Bang Tahu Bulat, mudah-mudahan berkah, makin lancar rezekinya, amin. Nah, di poin terakhir beberapa kode etik tadi memang secara global tidak bisa dijelaskan secara detail, tuh nggak bisa, tetap tidak bisa, ada batasan-batasan yang nggak bisa kita jelaskan. Nah, soal raja-raja gitu-gitu, ada yang boleh kita buka, ada yang tidak. Jadi intinya ada batasan yang tidak bisa dilihat, tidak tertulis, tapi tidak bisa kita lawan. Itu bagi saya ya. Kalau bagi yang ilmunya tinggi, buka-buka langsung depan umum, ya itu haknya dia ya. Kemudian bagian closingannya Mas Tulus ingin menjelaskan, tadi kan ada feedback katanya Mas Tulus, ada hal yang kita rasakan. Oke. Kalau saya, sekali lagi ini kan versi saya. Kalau menurut saya, ketika menyampaikan sesuatu di luar batasan yang kita bisa, atau di luar batasan yang kita tuh tidak boleh menyampaikan itu, tapi ternyata kita sampaikan, saya pribadi ada efek yang tidak bagus untuk tubuh saya, karena kita melanggar sesuatu yang tidak seharusnya kita sampaikan kepada orang lain. Jadi di sini memang ya oke, sebagai manusia kita punya hak untuk menyampaikan sesuatu, membaca sesuatu, ya terserah dengan yang mendengarkan. Tapi kan kita punya versinya masing-masing. Tapi satu hal kita harus tahu, kita punya batasan untuk menyampaikan sesuatu. Tidak semuanya orang harus tahu, tidak semuanya kita harus lepaskan apa yang ingin kita sampaikan. Nah, feedback itulah yang akan mengefek ke kita. Saya habis megang orang, ngobatin orang, mentok-mentok 2-3 hari saya pasti badan saya nggak enak. Ya, kalau cara saya salah, atau ketika saya menyampaikan sesuatu tapi saya terlalu terbuka, saya bisa didiemin sama teman-teman gaib saya itu bisa berhari-hari. Dulu, pada waktu dulu ya. Jadi Eyang pun ketika, apalagi Eyang Lukito ki lembut, bahasanya tuh, tutur bahasanya itu enak didengarkan, lembut, tapi lewes merengut, yos kayak Mama Ita, kayak persis kayak Mama Ita. Geget kalau ngomong, dia sudah menahan emosi. Nggak seharusnya loh dia kayak ngomong ngono kuwi. Nggak seharusnya kamu tadi kayak gitu. Jadi lebih menakutkan orang yang tipe seperti ini toh, daripada yang kalau gitu-gitu aku sih nggak terlalu takut. Cuma kalau yang diem geget, nah itu beberapa hal yang kita rasakan. Feedbacknya itu ada aja. Istilah kata tuh kalau lu terlalu, intinya gini, lu terlalu terbuka kita menyampaikan sesuatu, ya lu siap-siap menerima feedback dari apa yang lu omongin gitu loh. Ada karma teman-teman, karena terkesan kita mendahului kehendak Tuhan yang seakan-akan kita sudah bisa memastikan itu tuh betul gitu loh. Meskipun sebetulnya dalam hati ya mungkin saja ke tingkat keyakinan kita tuh lebih daripada 70%, bisa 80-90%. Ya, pasti sih orang itu udah nggak ada, pasti sih musibah itu akan ada. Tapi apakah kita bisa mendahului itu? Secara global, kalau kamu mendahului apa yang Tuhan akan lakukan, apa yang Tuhan akan berikan di dunia ini, sama aja kamu ngelawan Tuhan. Nah, ketika kamu melawan kekuatan di atas rata-rata, kekuatan yang maha di atas segala maha, kamu lawan, itu yang bisa mengakibatkan kamu mendapatkan sesuatu yang buruk. Akhirnya kamu bisa tumbang, kamu bisa merasakan sesuatu yang gak enak. Ada karma di balik apa yang kita sampaikan. Menurut aku sih lebih jelasnya begitu ya. Feedback tadi adalah karma dari apa yang kita sampaikan. Aku sih tidak menyebutkan akan terkena kepada peramal-peramal. Tidak, saya tidak mengatakan seperti itu. Sekali lagi, garis besarnya ini dari batas yang saya alami. Jadi mungkin ada yang berbeda, mungkin ada yang sama, atau mungkin ada yang memang sengaja biar mendapat uang, biar famous, biar terkenal, biar viral,
viral, dapat duit dari jalur ini ya. Terus apakah uangnya berkah atau halal atau haram ya I don't know dan I don't care juga. Aku nggak peduli, halal haramnya itu urusannya Gusti Allah. Soal kemampuan yang kita punya, sekali lagi terkadang orang berpikir, oh pengen terkenal toh, pengen jadi duit, oh pengen ini. Enggak, yang terpenting adalah bagi saya, semoga ini manfaat ya. Semoga jadi manfaat buat orang banyak. Aku berharap apa yang aku sampaikan bisa mengedukasi, meskipun ini bukan dari omongan dari seorang yang ahli, dari guru atau apa, bukan. Saya orang biasa yang menyampaikan dari versi saya. Nah, mudah-mudahan bisa mengedukasi teman-teman semua untuk lebih bisa mengerti bahwa oke, lu indigo, oke, lu orang hebat, oke, lu adalah pilihan leluhur lu, tapi lu harus tahu sekali lagi. Ada yang lu boleh tahu, sebetulnya lu boleh tahu, tapi lu tidak mau tahu atau tidak akan tahu. Tapi ada juga orang yang ibarat kata lu memang seharusnya mengerti, tapi lu tidak harus mengerti juga. Nah, jadi intinya adalah ada sesuatu yang tidak bisa kita lawan. Ada batasan di balik jeruji. Ada batasan di balik tubuh kita dengan kekuatan itu dan energi itu, dan tidak semua bisa menembus itu ya. Kurang lebih seperti itu teman-teman. Wow, niatnya 20 menit jadi 30 menit nih. Mudah-mudahan bisa mengedukasi buat semuanya. Berkah buat kita yang sedang sakit, Mas terus doakan semoga cepat sembuh. Amin ya Allah. Yang rezekinya lagi seret semoga dilancarkan. Amin ya Allah. Yang dagang, yang usaha, yang punya niatan, yang punya hajat, semoga dagangannya dilariske. Amin. Yang usaha juga dilancarkan. Amin. Dan yang punya hajat, semoga Allah kabul hajatnya. Allah capaikan hajatnya dengan baik. Amin. Yang belum kerja cepat kerja, yang sudah kerja semoga rezekinya berkah. Dan semoga Allah jadikan saya dan juga jenengan semua orang-orang pilihan Allah jadi orang-orang bermanfaat buat orang sekitar kita, dan dijauhkan dari bala, musibah, dan juga hal-hal yang tidak baik untuk kita semua. Amin ya Allah. Terima kasih orang baik. Tahu bulatnya udah mau lewat lagi soalnya ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, dan juga malam. Bulat. Assalamualaikum.